Begitu luar biasa apa yang sudah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami Tuhan. Jauh melampaui apa yang dapat kami pikirkan, Engkau berikan buat setiap kami. Bahkan di dalam ketidakterbatasan-Mu sebagai Allah, Engkau mau dan rela Tuhan untuk turun ke dalam dunia menjadi terbatas sebagai manusia. Bahkan Engkau mati di atas kayu salib supaya setiap kami yang berdosa tidak beroleh kematian kekal, tetapi kami bisa bersama-sama dengan Engkau di dalam kehidupan yang kekal. Sungguh sebuah berkat yang begitu besar yang Engkau berikan buat setiap kami. Dan oleh sebab itu pagi hari ini kami juga rindu Tuhan, supaya kami juga bisa menjadi saluran berkat yang bersih bagi orang-orang di sekitar kami. Engkau menolong Tuhan di dalam waktu-waktu ke depan, di mana setiap kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berbicara buat setiap kami, Engkau berotoritas beracara di tengah-tengah kami. Supaya sungguh kebenaran firman Tuhan itu menuntun jalan kami. Sehingga kami bisa terus ada di dalam rencana Tuhan yang agung dan mulia. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan Tuhan menolong. Supaya di dalam kasih karunia Tuhan saja hamba-Mu dilayakkan untuk bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Kita mengucap syukur pagi hari ini kembali bersama-sama ada di rumah Tuhan. Walaupun melewati begitu banyak rintangan, begitu banyak halangan yang kita hadapi beberapa saat yang lalu. Tetapi sungguh ini sebuah berkat yang besar kalau kita kembali bisa bersama-sama beribadah. Kita bisa bersama-sama menaikkan pujian, penyembahan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan teman-teman seiman kita. Mungkin boleh tengok kanan kiri sebentar. Nah, mungkin yang kanan kiri, oh ini mah keluarga. Coba tengok kan depan belakang. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada setiap kita. Oleh sebab itu hari ini kita akan bersama-sama belajar di seri terakhir di bulan Januari dengan tema bulanan Keep Your Spirit High. Kita mau tetap menjaga semangat kita, tetap berapi-api di dalam menjalani hidup ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan punya tujuan yang mulia yang Dia sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya sedikit mereview apa yang kita sudah pelajari bersama-sama di bulan ini. Di minggu pertama kita belajar tentang starting strong. Bagaimana kita memulai segala sesuatu dengan kuat. Kita memulai tahun ini di minggu pertama tanpa sebuah kebetulan, memang tim pembahanan menaruh ini supaya menjadi semangat buat kita. Kita memulai dengan kuat. Ya, dengan begitu banyak persiapan yang sudah kita lakukan, kita diharapkan jemaat bisa starting strong di tahun ini. Ada banyak orang berbicara bahwa 2020 adalah tahun yang berat. Ada begitu banyak hal yang berubah dari kehidupan manusia. Ya, tetapi banyak juga orang berbicara bahwa 2020 adalah tahun persiapan untuk kita memasuki tahun yang baru 2021 dengan lebih kuat. Mungkin di 2020 kita masih kelimpungan. Ya, waktu kita harus ibadah online, lalu ada begitu banyak yang harus berubah. Mungkin kita masih adaptasi. Tetapi kemudian kita dipersiapkan sepanjang tahun 2020 untuk memasuki tahun 2021 supaya kita semua bisa starting strong. Di minggu yang kedua kita belajar tentang Eyes on Me. Saya mohon maaf kalau tadi di kebaktian yang pertama saya salah sebut ya, karena tema plug-in itu untuk Februari. Ya, di minggu kedua kita belajar tentang Eyes on Me. Bagaimana kita diharapkan sepanjang perjalanan tahun ini kita bisa memandang kepada Tuhan. Melalui cerita tentang pertobatan Rasul Paulus, kita harus menyadari bahwa ada kalanya di dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini, Tuhan izinkan sesuatu yang kita tidak inginkan itu terjadi. Tetapi semata-mata itu semua untuk membuat kita bisa semakin fokus kepada Tuhan. Sebagaimana Paulus di dalam perjalanan ke Damsyik, dia harus mengalami sebuah keadaan yang tidak enak. Tetapi itu membuat dia menjadi fokus kepada Tuhan. Matanya tertuju kepada Tuhan. Di minggu ketiga kita berbicara tentang add some more. Tambahkan lagi, tambahkan lagi. Mungkin di dalam kehidupan rohani kita sudah melakukan ini dan itu, ini dan itu. Tetapi ada kalanya kita harus tambah porsinya. Ya, kalau jam-jam doa kita, jam-jam saat teduh kita harus tambahkan lagi, supaya kemudian perjalanan kita pun akan semakin menaik. Bukankah janji Tuhan yang kita selalu amini berbicara tentang kita akan dibawa naik terus, tidak menjadi turun? Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan kita selalu amini bagian itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau naik terus dan tidak turun, itu harus berjalan bersamaan dengan pengenalan kita akan Tuhan yang naik juga.
dan gak turun. Oleh sebab itu kalau mau naik terus, add some more. Tambahkan lagi. Di minggu yang keempat, minggu lalu kita berbicara tentang persistensi atau kegigihan, ketekunan. Bagaimana kita tekun memikul salib. Walaupun mungkin ada banyak hal yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi biarlah kita tetap tekun memikul salib. Ganti sukacita yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Dan di minggu kelima ditutup, ini menjadi rangkaian di bulan Januari mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan sepanjang tahun ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang a clear pipe atau berbicara tentang pipa yang bersih. Dan saya mau bilang bahwa ini adalah tujuan akhir dari setiap kita. Mari kita membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam 2 Korintus 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ayat yang ke-9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat yang ke-10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Inilah firman yang akan kita sama-sama renungkan. Jelas dituliskan di tempat kita membaca tadi dalam 2 Korintus 9 ayat 8 ayat sampai 10. Tuhan akan melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita. Sama seperti lagu yang tadi diambil oleh worship leader, aku diberkati, aku dilimpahi. Ya, ada kasih karunia Tuhan yang akan berlimpah buat kehidupan kita. Amin. Kita mengimani itu terjadi buat kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ayat selanjutnya mengatakan bahwa ia membagi-bagikan. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Beberapa tahun yang lalu, Pendeta Yotam Sugiono juga pernah membahas bagian ini. Bahwa di dalam segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita, terdapat roti dan benih. Ada benih untuk ditabur, ada roti untuk dimakan. Kalau benih yang harusnya ditabur kita makan, kemudian itu akan menyebabkan kita sakit. Tetapi kalau roti yang harusnya dimakan kita tabur, kemudian roti itu akan tidak berguna untuk siapa-siapa. Oleh sebab itu perlu kita punya mindset yang sama, bahwa di dalam segala yang Tuhan percayakan, berkat bukan soal materi saja Bapak Ibu, tapi ada begitu banyak hal yang menjadi berkat Tuhan. Dan di dalam segalanya itu, ada benih yang harus ditabur. Di dalam studi bahasa Ibrani, Bapak Ibu Saudara sekalian, urutan-urutan penulisan itu penting. Oleh sebab itu kalau kita melihat di ayat yang ke-10, penulis menuliskan bahwa yang paling pertama adalah menyiapkan benih untuk ditabur, baru roti untuk dimakan. Saya bersama dengan keluarga, istri, berkomitmen. Setiap bulan terima berkat, langsung berpikir benih mana yang harus ditabur. Kepada siapa harus ditabur. Kami menerima banyak berkat dari orang. Ya, ada yang memberkati, ada pelayanan dan lain-lain. Tapi kemudian yang pertama harus dipikirkan setelah persepuluhan, lalu langsung dipikir benih mana yang harus ditabur. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan kepada siapa harus menabur, harus bagaimana menaburnya. Dan bukan cuma soal materi Bapak Ibu, kadang-kadang kita harus menabur waktu, kita harus menabur pemikiran, kekuatan, hidup kita tabur buat orang lain. Dan itulah yang menjadi hal yang penting di dalam bacaan kita. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Oleh sebab itu, kalau kita sudah tahu bahwa di dalam segala berkat yang Tuhan sediakan, ada benih untuk ditabur. Kita harus sadar bahwa tujuan akhir hidup kita bukanlah untuk bertumbuh, namun untuk berbuah. Mungkin di sini Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang suka bercocok tanam. Ya, masuk dari pandemi ini, ada banyak orang suka bercocok tanam. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian bercocok tanam benih yang bisa menghasilkan buah, tentu saja di awal kita sangat suka dan sangat senang kalau benih itu kemudian bertunas. Beberapa tahun yang lalu waktu saya masih tinggal di Taman Kopo, saya menanam biji salak Bapak Ibu. Ya, setahun, 2 tahun nggak tumbuh-tumbuh. Saya kira ini salah di mana ya, saya dosa apa sama Tuhan, salak aja nggak tumbuh gitu ya. Tapi kemudian setelah beberapa tahun, terakhir sebelum pindah, saya melihat itu biji salak mulai bertumbuh, mulai bertunas. Dan senangnya luar biasa Bapak Ibu, senang banget. Ya, karena akhirnya ada sesuatu yang saya tanam tumbuh.
gitu ya. Tetapi kemudian setelah bertumbuh, kalau kita sebagai penanam yang benar, kemudian kita nggak akan cuma suka sampai bertumbuh, betul? Kita pasti mengharapkan kemudian benih yang bertumbuh itu berbuah. Nggak ada kan di sini yang nanam biji cabai terus ngomong, saya emang nggak apa-apa, nggak ada cabainya juga nggak apa-apa. Cuman penghias aja biar lucu gitu. Atau nanam biji mangga, nggak apa-apa, saya emang mangganya nggak keluar juga nggak apa-apa. Nggak mungkin, semua pasti yang ditanam kita mengharapkan ada buah yang dihasilkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita itu tujuan akhirnya bukan cuma bertumbuh, tetapi berbuah. Berbuah itu artinya menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat dan dapat dinikmati dengan baik. Dapat dilihat dan dapat dinikmati. Oleh sebab itu mengapa gereja kita 3 tahun terakhir ini gencar bicara tentang give. Give, grow in faith together. Supaya di dalam komunitas itu kita bisa membagikan buahnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah mengalami pergumulan, lalu menang, lalu kita melihat Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, bagikan berkat itu di dalam komunitas kecil. Supaya buah itu bisa dilihat oleh orang lain dan dirasakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam give, kita selalu menuntut orang untuk ayo masuk, supaya kita bisa bersama-sama bertumbuh. Kenapa harus bertumbuh? Karena saat kita bertumbuh, berbuah itu menjadi sesuatu yang otomatis. Kalau kita punya tanaman, kita berikan nutrisi yang terbaik, air, lalu cahaya matahari dengan baik, semuanya yang terbaik kita siapkan, lalu dia bertumbuh dengan baik, maka berbuah itu pasti otomatis akan berbuah. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita bertumbuh dengan baik di dalam pengenalan akan firman yang benar, di dalam persekutuan, di dalam doa, di dalam ibadah, dan kita melakukannya itu dengan sungguh-sungguh, maka berbuah itu sesuatu yang otomatis akan keluar. Oleh sebab itu mari bergabung di dalam give, masuk di dalam kelompok kecil, saling sharing satu dengan yang lain, supaya kita dapat bertumbuh dengan baik, dan kemudian menghasilkan buah yang baik. Saya mengucap syukur Bapak Ibu Saudara sekalian punya istri dan punya anak. Kami bersama-sama berkomitmen untuk mengajar anak kami yang masih umur 2,5 tahun ini kebenaran firman Tuhan. Dan salah satu yang kami ajarkan itu soal memberi. Ya, saya selalu bilang sama anak saya, Clay nggak boleh pelit, harus bisa share sama orang lain. Harus bisa share sama orang lain. Dan suatu kali di bulan Natal, bulan lalu, ada banyak kiriman kue gitu ya. Dan ternyata ada jemaat-jemaat yang memikirkan juga bahwa kami punya anak, jadi dikasih kue-kue yang kecil-kecil gitu ya buat anak kami makan. Lalu dia suka kumpulin di dalam satu wadah, ya dia kumpulin, terus udah banyak, dia seneng ya. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian setelah dia kumpulkan begitu banyak kue, sesuatu yang tidak kami pernah harapkan. Walaupun kami suka ngomong, harus share. Ada sesuatu yang mengejutkan terjadi sama anak saya waktu itu. Ini ceritanya Bapak Ibu setelah dia punya kue, terus kita suka ngomong, Clay mau sekolah enggak? Mau. Kalau sekolah nanti punya teman. Terus kalau ke sekolah punya teman mau ngapain? Kuenya mau dibawa, mau dibagi-bagiin. Terus dia ngomong gitu, ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu. Terus terakhirnya dia bilang gini, nanti teman-teman bilang gini, makasih Clay, makasih Clay gitu ya. Sesuatu yang di luar dugaan Bapak Ibu. Saya benar-benar terkejut loh, tiba-tiba anak saya bisa begini. Tetapi saya percaya bahwa itulah tujuan dari setiap kita. Tadi pagi setelah khotbah, Alek kasih komen ke saya. Wah, thank you itu kesaksiannya. Harusnya kita malu kalau kita kalah sama anak kecil. Dan itulah Bapak Ibu Saudara sekalian tujuan dari setiap kita. Kita punya tujuan akhir supaya hidup kita menjadi berkat. Jangan sampai hari ini kita cuma berpikir bahwa hidup kita hanya berakhir kepada dapat berkat. Tetapi hasil akhirnya harusnya kita menjadi saluran berkat. Menjadi saluran berkat yang bersih adalah tanda terima kasih kita yang nyata kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu seorang hamba Tuhan juga menjelaskan tentang terima kasih. Orang yang tahu terima kasih, simpelnya adalah orang yang tahu terima dan kasih. Setelah kita terima, kita kasih. Itu namanya orang yang tahu terima kasih. Berkat itu bukan hanya berbicara tentang materi. Ya, karena akan sangat sempit dan sangat
Kasihan kalau kita berpikir bahwa berkat Tuhan hanya soal materi. Ada begitu banyak yang kita bisa berikan sebagai saluran berkat kepada orang lain. Ya, mungkin melalui pergumulan kita yang kita pernah alami, kita bisa sharingkan dan itu menjadi berkat buat orang lain. Mungkin waktu kita, ada orang yang perlu cerita, kita berikan waktu kita, itu jadi berkat buat orang lain. Saya mencatat ada beberapa hal yang kita bisa berikan kepada orang, menjadi saluran berkat buat orang lain. Dan ini saya coba urutkan dari yang paling gampang sampai yang paling atas. Yang paling gampang Bapak Ibu Saudara sekalian itu materi. Ya, materi itu adalah sesuatu yang paling gampang untuk kita berikan. Tetapi itu saya kasih level 1. Kenapa dikasih level 1? Karena orang di luar sana pun bisa memberi. Di dalam gereja pun, entah itu jemaat benar-benar hidup di dalam kebenaran ataupun tidak, bisa memberi. Sama aja. Oleh sebab itu pemberian materi itu level 1. Level kedua itu orang kalau udah mulai memberi kekuatan. Melayani, ya, masuk di dalam kepengurusan, mulai memberikan kontribusi, ide, kekuatan, begitu ya. Itu level 2, kita bisa berikan. Tapi level yang ketiga adalah memberikan hati. Orang yang sungguh-sungguh berdoa untuk kemajuan, orang yang benar-benar mau berdiri untuk sahabatnya, berdoa syafaat untuk teman-teman satu gift-nya mungkin. Itu orang yang punya hati, memikirkan benar-benar kemajuan gereja, kemajuan orang lain, itu memberikan hati. Tetapi yang terakhir, yang paling atas Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah memberi hidup. Kalau orang sudah memberi hidup, ini tidak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Mau soal materi, mau soal kekuatan, mau soal hati, apapun dikasih sama Tuhan. Karena apa? Karena memang memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan bukankah itu yang memang diminta kepada setiap kita untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita hari ini berbicara tentang menjadi saluran berkat yang bersih, a clear pipe, jadi pipa yang bersih, mari kita berpikir bahwa ada banyak hal yang bisa kita bagikan untuk orang lain. Ada begitu banyak hal yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita, yang kemudian bisa kita salurkan kepada orang lain. Jangan sampai kita jadi kayak laut mati. Banyak terima, tapi nggak keluarkan. Akhirnya disebut laut mati. Dan saya mau bilang orang Kristen yang tahu terima tapi nggak tahu kasih orang lain, itu orang Kristen yang mati juga. Sama seperti laut mati. Oleh sebab itu hari ini mari kita bersama-sama belajar bahwa ada begitu banyak hal yang bisa kita bagikan untuk orang lain. Dan pastikan hari ini kita menjadi saluran yang bersih, menjadi saluran yang mengalirkan berkat Tuhan itu sampai kepada orang-orang di sekitar setiap kita. Sebab menjadi saluran berkat yang bersih seharusnya menjadi ciri utama orang percaya. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul, kehidupan jemaat mula-mula yang paling kelihatan yaitu bagaimana mereka memberi diri untuk sesama mereka. Ya, ada yang menjual hartanya, membagi-bagikan, mereka yang kuat menopang yang lemah. Itu ciri yang dapat kelihatan orang percaya seperti itu. Oleh sebab itu kita pun hari ini orang-orang percaya seharusnya memiliki kehidupan yang sama, menjadi saluran berkat yang bersih. Dan pada kesempatan ini pun saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih untuk jemaat Lengkong Besar, jemaat-jemaat yang mengasihi. Terima kasih sudah membantu keluarga kami, terutama Mami, ya Karel yang melakukan isolasi mandiri. Wah, begitu banyak jemaat yang mengirimkan makanan, ya sampai numpuk itu makanan di rumah. Tapi puji Tuhan hari ini Mami udah mamayu kalau bahasa Jerman ya, udah senang makan. Ya, puji Tuhan. Dan saya mengucap syukur, terima kasih untuk jemaat Lengkong Besar dan jemaat-jemaat Gereja Sahabat juga yang begitu care kepada keluarga kami. Dan saya percaya bahwa itu menjadi tanda bahwa jemaat Lengkong Besar sudah ada di dalam track yang benar. Ya, di mana kita hidup saling memperhatikan dan saling menopang satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita mau belajar apa yang menjadi penghalang orang untuk bisa menjadi saluran berkat yang bersih. Apa yang menjadi penghalang setiap kita menjadi saluran berkat yang bersih. Kita mau belajar satu bagian di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ini berbicara tentang ke-10 orang kusta.
Saya akan bacakan untuk setiap kita. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ini cerita tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus, tapi mirisnya, ironisnya, hanya satu yang kembali untuk mengucapkan terima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kisah ini kita bisa melihat ada 2 hal yang menghambat setiap orang percaya untuk bisa menjadi saluran berkat yang bersih. Yang pertama adalah sibuk dengan diri sendiri. Sama-sama katakan sibuk dengan diri sendiri. Berapa banyak hari ini kita disibukkan dengan banyak hal. Ya. Aduh, sibuk dengan anak. Aduh, sibuk pekerjaan rumah. Aduh, sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, sibuk itu. Sehingga kesibukan itu membuat kita kemudian lupa untuk memikirkan ada orang lain yang perlu ditopang. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian yang kita baca, ada 10 orang kusta. Kalau kita tahu bahwa orang kusta di zaman itu dikucilkan. Mereka dibuang, ya. Kalau di sini disebutkan 10, saya percaya memang mereka bersepuluh, ya. Saya nggak tahu berapa lama mereka sakit kusta, saya nggak tahu berapa lama mereka berkumpul, tetapi di dalam persekutuan mereka, para orang kusta ini, pasti saya yakin 10 orang ini tuh udah saling membagi beban tiap hari, ya. Aduh, kemarin dihina, aduh saya dibuang sama keluarga saya, lalu mereka saling menguatkan mungkin ya, berdoa, berbahasa roh gitu ya. Oh, mereka saling makan bersama, tidur bersama, melakukan ini dan itu bersama-sama 10 orang ini. Tetapi kemudian waktu disembuhkan, Yesus menyembuhkan mereka, mereka berlari ke imam-imam. Yang aneh adalah setelah 10 orang ini pergi, ada 1 orang yang kembali. Menurut firman Tuhan dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dari 10 yang lagi lari, ada 1 yang kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dan yang aneh, yang 9 nggak ikutan. Padahal mereka mungkin membagi hidup bersama, ya. Mungkin mereka mendengar tentang Yesus bersama. Oh iya, nanti kalau Yesus lewat sini kita minta tolong ya, mungkin gitu ya. Tetapi kemudian waktu saat berlari, 10-10-nya berlari, yang 1 kembali dengan suara nyaring, yang 9 nggak ikut. Karena menurut peraturan, orang yang sakit kusta harus menampakkan diri ke depan imam-imam. Sampai dinyatakan sembuh. Sama kayak kita sekarang COVID ya. Harus nunggu sampai swabnya positif. Salah, negatif ya Bapak Ibu. Terima kasih ya sudah mengkoreksi. Tetapi dari 9 orang ini kita melihat bagaimana 9 orang ini lupa sama Tuhan. Mereka lebih sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka sibuk berlari-lari untuk membuktikan dirinya bahwa mereka sudah sembuh. Berapa banyak dari kita pun hari ini, mungkin setelah diberkati oleh Tuhan, kemudian sibuk dengan diri sendiri. Sibuk ngurus ini dan itu. Sibuk untuk mengatur berkat-berkat dari Tuhan. Sehingga lupa bahwa semuanya itu datang dari Tuhan. Orang yang terlalu sibuk dengan dirinya sendiri akan kehabisan waktu untuk memikirkan orang lain. Boro-boro mikir orang lain, ya, mikir diri sendiri aja nggak beres-beres. Ya. Aduh ini uang harus dikemanain lagi ya. Oh puji Tuhan Bapak Ibu kalau punya uang sampai nggak ketampung gitu ya.
Tapi kadang-kadang kita memang terlalu sibuk memikirkan diri sendiri sampai lupa datang kepada Tuhan dan mengucap syukur. Berapa banyak sekarang kita yang kerja banting tulang mati-matian. Sampai gak punya waktu buat saat teduh, gak punya waktu untuk berdoa, gak punya waktu untuk bersekutu, gak punya waktu untuk beribadah. Padahal kita tahu bahwa semuanya itu datang dari Tuhan. Dan bagaimana juga kita tadi sudah melihat bagaimana 9 orang ini sama-sama mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Tetapi mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Satu orang hilang, gak peduli. Dan itulah yang menjadi penghambat nomor 1. Bagaimana kita tidak bisa menjadi saluran berkat yang bersih. Yaitu saat kita sibuk dengan diri kita sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi penghambat kita menjadi saluran berkat yang bersih. Yaitu merasa layak. Sama-sama katakan merasa layak. Merasa layak. Bukan sebuah kebetulan bahwa ditulis di dalam bagian ini, orang yang kembali adalah seorang Samaria. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang kita baca tadi itu cerita beneran. Beda dengan cerita orang Samaria yang baik hati. Itu perumpamaan yang Yesus berikan. Tetapi ini kejadian asli. Dari 10 orang ada 1 yang Samaria. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Samaria itu tanpa kusta aja udah dikucilkan. Samaria, ya. Bayangkan jadi orang ini, udah Samaria, kusta lagi. Ini benar-benar bencananya sudah jatuh tertimpa tangga. Ya. Sial bener hidupnya. Gua udah Samaria, kusta lagi, ya, hidup lagi gitu ya. Tetapi bukan sebuah kebetulan disebutkan bahwa orang Samaria inilah yang kemudian kembali kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa orang Samaria ini mungkin waktu Yesus lewat, ya, kan disebutkan di sini mereka berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Mungkin dia berdiri paling belakang. Ya, apalah aku mah apa atuh gitu ya. Sedangkan yang lain mungkin orang Yahudi mereka tahu firman bahwa Mesias datang untuk bangsa Yahudi. Aku mah bukan, aku mah tersingkirkan. Aku mah gak layak. Jadi kalau ada pun yang lewat, aku mah di belakang aja, sembuh puji Tuhan, enggak juga ya udah enggak apa-apa. Tetapi kemudian saat itu disembuhkan oleh Tuhan semua, maka orang yang paling tidak layak ini datang kepada Tuhan mengucap syukur. Sering kali Bapak Ibu Saudara sekalian, yang membuat kita tidak bisa berterima kasih setelah kita terima enggak kasih orang lain, karena kita merasa layak untuk menerimanya. Saya sudah bekerja, saya sudah melayani, saya sudah lakukan ini dan itu. Oleh sebab itu layak dong saya diberkati. Kalaupun saya diberkati layak dong saya menikmati semuanya itu. Layak dong saya untuk menerima dan menikmati semuanya dari berkat Tuhan. Ya dong saya kerja, saya banting tulang. Kadang-kadang kita terlalu merasa layak untuk menerima sesuatu. Sehingga kita lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Seringkali kita lupa untuk menyalurkan sesuatu kepada orang lain. Karena merasa mungkin saya yang layak, kamu gak layak. Seringkali merasa layak membuat kita tidak bisa menjadi saluran bersih untuk orang lain. Orang yang merasa layak akan marah dan kecewa saat tidak diapresiasi atau ditolong. Kok saya gak ditolong sih? Ya, kok saya udah lakukan ini tapi kok gak disalamin kayak? Gak boleh salaman sekarang. Ya. Nggak diucapin terima kasih. Ya. Kadang-kadang kita memang suka merasa paling layak. Entah itu di hadapan orang, tapi juga kadang di hadapan Tuhan. Dan itu akan menjadi penghambat untuk kita bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Ya. Karena orang yang merasa layak akan dihabisin semua. Saya layak, saya dapat, saya habisin. Saya layak, saya dapat, saya habisin. Lalu sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian kita belajar dari orang Samaria ini. Dia yang merasa tidak layak untuk menerima bagiannya. Tetapi kemudian karena kasih karunia Tuhan memberikannya kepada kita. Bukankah kita juga sama? Setiap kita tidak ada yang layak untuk menerima kasih karunia Allah. Kalau bukan hanya karena Dia yang memberikannya kepada kita. Oleh sebab itu jangan pernah kita merasa layak untuk menerima berkat.
Jangan pernah kita merasa layak untuk menerima pertolongan. Karena kemudian di saat pertolongan itu datang, saat kita merasa layak dan kita akan berhenti. Tidak mengalirkan kemudian berkat itu kepada orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir sharing firman Tuhan kita pada pagi hari ini, biarlah kita diingatkan untuk bersama-sama mewaspadai dua hal ini. Yang pertama, yaitu kita terlalu fokus kepada diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Dan yang kedua, jangan sampai kita merasa paling layak. Ya, dan oleh sebab itu, di bagian akhir Bapak Ibu Saudara sekalian, don't just count your blessings, but be the blessing other people can count on. Jangan cuma berhenti sampai menghitung berkat. Hitung berkatmu satu-satu. Ya. Jangan berhenti sampai menghitung berkat aja. Tapi biarlah berkat itu kemudian bisa dialirkan. Supaya orang lain kemudian bisa menikmati juga berkat dari Tuhan. Jangan cuma menghitung berkat, tetapi biarlah kita menjadi berkat yang orang lain dapat perhitungkan. Dan itulah yang saya percaya menjadi tujuan akhir setiap kita orang percaya. Di tengah dunia ini kita diutus menjadi garam dan terang. Supaya kehidupan kita, keberadaannya dapat dilihat. Dan kemudian dampaknya dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala pada siang hari ini. Kami rindu Tuhan pagi hari ini kami bisa menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami, biarlah kami meresponi segala sesuatunya dengan baik. Kami mulai menilik hati kami. Kami mulai menirik diri kami. Apakah kami sungguh-sungguh sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kami hari ini sudah sungguh-sungguh menjadi saluran berkat yang bersih buat orang lain? Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin di dalam perjalanan kehidupan kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Ampuni kami kalau kami seringkali merasa paling layak untuk menerima berkat Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami punya mindset yang salah. Dan biarlah pagi hari ini Roh Kudus, Engkau mengoreksi setiap kami. Dan kami dengan lembut kami mau menerima bagian itu. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang diubahkan dari hari ke hari. Semakin serupa dengan Kristus. Sebagaimana Kristus sudah memberikan kehidupannya. Dia merelakan tubuhnya tercabik. Darahnya tercurah. Semuanya dia lakukan untuk setiap kita. Dan biarlah hari ini pun kita bersama-sama mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Aku persembahkan seluruhnya kepadamu. Dan biar Tuhan pakai setiap kami. Menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Menjadi berkat yang nyata. Yang dapat dirasakan dampaknya. Untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menolong setiap kami. Sehingga di dalam kelemahan kami melakukan firman Tuhan. Kau menguatkan kami dan memampukan kami. Untuk bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setelah kita merespon panggilannya untuk kita beribadah kepada Tuhan, saatnya saudara-saudara masing-masing pulang ke rumah, bersiap memasuki pekan yang baru, menjalani hari-harinya dan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, siap menunaikan tugas sebagai utusan Tuhan, menjadi saksi dimanapun engkau berada. Arahkanlah hatimu serta tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang sumbernya datang dari Allah Bapa kita, yang sungguh mengasihi kita di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, yang begitu setia. Karena itu ia mengizinkan Roh Kudus untuk tetap menyertai di setiap langkah kehidupan kita. Mulai daripada siang hari ini bahkan sampai Maranatha, ia datang untuk yang kedua kali dan siap menjemput kita di awan yang permai. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan engkau kasih karunia
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap kita bersama boleh berkata, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.